for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rianto, TSSJ selaku guru sejarah. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjelaskan tentang makam Troloyo yang ada di Trowulan, dari pemakaman sampai ke wisata religi. Kalau kita membahas tentang Troloyo, makna awalnya dari Troloyo adalah tralaya, di tanah yang lapang untuk orang mati. Kalau kita pahami, salah satu makam Troloyo yang sangat luar biasa yaitu makam Syekh Jumadil Kubro. Pada perkembangan masa kejayaan Majapahit tidak bisa dilepaskan, di situ ada makam Troloyo sebagai suatu kompleks tentang adanya Islam di sana. Jadi kalau kita membahas tentang Islamisasi di Majapahit, selain ada makam Troloyo, juga ada makam Putri Cempo. Dan kalau Anda jalan-jalan ke kolam Segarang, berada di sisi timur laut dari kolam Segarang. Sementara kalau Troloyo itu di sebelah selatan dari Museum Trowulan atau kolam Segarang. Sungguh menarik kalau kita bahas tentang Troloyo ini. Beberapa nisan sudah ditemukan, yaitu berangka tahun abad 14 sampai 15. Dan ketika kita membaca dari temuan nisan itu, ada kurang lebih 12 nisan, yaitu 10 nisan bertuliskan angka tahun Saka. Ya. Jadi kalau kita lihat, loh kok Saka? Berarti masih berangka tahun Hindu. Untuk mengubahnya ke Masehi, tinggal kita menambahkan saja 78 tahun. Ya, jadi itu acuan awal untuk menentukan berapa Masehi dari temuan nisan itu sendiri. Jadi saya di situ berusaha menjelaskan bahwa ada 10 nisan yang di sana bertuliskan Saka, kemudian yang 2 bertuliskan Hijriah. Dan kalau kita membaca dari tulisan nisan itu sendiri, cara membacanya berupa candra sengkala memet, yaitu berupa berbanding terbalik, kadang kita dengan searah jarum jam, ya. Dan di situ banyak tulisannya berangka tahun Jawa kuno. Oke, kalau kita membahas Troloyo, tidak bisa lepas dari keberadaan Majapahit pada saat itu. Ternyata membuktikan bahwa selain agama Hindu yang berkembang pesat di Majapahit, ternyata masa kejayaan itu memberikan wewenang bahwa di sisi sebelah selatan dari pusat kerajaan ada pusat Islam, di sebelah barat ada agama Buddha. Dan itu sudah pada abad 11 sudah terwujudnya adalah toleransi umat beragama pada saat itu. Dan sekarang juga hampir sama kondisinya. Dan itu merupakan keistimewaan bahwa kesinambungan agama, toleransi agama sudah ada sejak abad 14 ketika Majapahit memimpin. Dan kalau kita telaah di makam Troloyo, makam inti, jadi kalau kita jalan-jalan ke sana, makam intinya itu yaitu di wilayah utama, yang paling punjernya yaitu Syekh Jumadil Kubro. Banyak yang mengatakan punjer Wali Songo. Siapa? Yaitu ya Syekh Jumadil Kubro, tidak lain. Karena acuan dari Wali 9 atau Wali Songo itu mengacunya pada Jumadil Kubro. Dan tidak menutup kemungkinan di petilasan Wali Songo. Nah ini, ingat, kalau kita membahas tentang makam Troloyo sebagai satu kesatuan kompleks, yaitu makam, itu jelas orang yang meninggal dimakamkan di sana. Itu pengertian dari makam. Dan di kompleks makam Troloyo juga ada petilasan. Jadi kita awas keliru kalau kita membahas tentang itu. Yang dinamakan petilasan itu adalah tempat bertapanya orang pada saat itu, atau suatu barang yang ketinggalan di sana. Dan itu dijadikan sebagai petilasan. Jadi kita harus berhati-hati memaknai antara makam dan petilasan. Di area inti dari Syekh Jumadil Kubro, di area utama itu juga ada petilasan dari Wali Songo. Apa maksudnya? Ternyata tahapan Wali Songo itu, tahapan yang pertama, mereka berdiskusi dan bertemu di area yaitu Islam yang ada di Majapahit, membicarakan Islam itu seperti apa. Dan yang kita kenal yaitu sampai saat ini itu adalah tahapan Wali 9. Kalau saya menafsirkan itu angkatan yang ketiga yang kita kenal sampai saat ini. Sebelumnya tahapan-tahapan itu ada angkatan pertama, kedua, dan ketiga. Dan di area utama juga ada makam yaitu
patas angin di dalamnya, kemudian bahkan ayahnya Sunan Kudus yaitu Sunan Mudung juga ada di sana. Dan area-area itu yang sangat yang disukai oleh peziarah dari zaman dulu sampai saat ini. Mereka datang, terutama Troloyo itu ramainya ketika saat Jumat Legi. Dan kalau kita melihat perjuangan dari adiknya Raden Patah, dan ini sangat menarik. Kenapa kok Islam bisa berkembang? Islam pertama di Jawa. Kalau kita lihat notabene-nya sudah ada bahwa adiknya Raden Patah yaitu Raden Husein itu berjuang di Majapahit juga, sampai-sampai juga terbunuh di area kawasan Majapahit. Sungguh luar biasa perjuangan dari beliau untuk perkembangan Islam. Dan kalau kita lihat keturunan dari Syekh Jumadil Kubro sendiri, beliau adalah dari orang Samarkand. Dan notabene nanti putra dari Syekh Jumadil Kubro nanti akan dinikahkan dengan putri yang ada di kawasan Campak. Hampir sama dengan ceritanya ketika Brawijaya menikah dengan putri Campak, sehingga dominasi Islam sudah mulai masuk pada abad 14 dan 15 pada saat itu. Dan kalau kita menilik ke makam yang belakang, ya itu ada makam Syekh Kohar, ya, kemudian ada makam kubur Pitu, ya 7 kubur yang di situ adalah para kesatria yang saat itu membantu dari Syekh Jumadil Kubro untuk menyiarkan Islam pada era Majapahit. Bahkan salah satu nisan disebutkan di situ ada namanya Noyo Genggong, Sabto Palon. Nah, itu nanti ada bisa kita kaitkan dengan aliran-aliran kebatinan. Ternyata namanya hampir sama. Ya. Dan kita lihat di makam belakang juga ada makam Syekh Kohar tadi. Ya, ada makam Syekh Kohar itu merupakan makam yang paling mempunyai karomah tinggi. Kalau sekelas Gus Dur saja, pada saat dia menjabat jadi presiden, beliau datang ke sana tanpa protokol dan sebagainya, sehingga untuk beribadah. Dan kita ketahui bahwa di Syekh Kohar lah karomah yang tertinggi di Troloyo, itu versinya Gus Dur. Sekelas presiden 2 kali datang ke sana. Bukan Syekh Jumadil Kubro yang dituju, tapi Syekh Kohar. Hampir sama dengan wilayah lain juga yang perlu kita ketahui. Banyak presiden, terutama SBY beserta istrinya, kadang datang ke Mojokerto, di Mojokerto, contohnya di kawasan Klinterjo, yaitu itu Watu Ombo, Petilasan Tribuana Tunggadewi, mereka juga datang ke sana. Ternyata unik sekali kalau kita membahas tentang Trowulan. Kalau kita menilik tentang Troloyo, tidak bisa lepas dari perkembangan Islam pada saat masa kejayaan Majapahit. Ya, di situ tadi ada beberapa makam yang sudah saya sebutkan dan mempunyai peranan penting untuk menggerakkan, untuk mulai memasukkan intern dari Islam itu sendiri ke pejabat-pejabat pemerintah pada saat itu. Jadi pola penyebarannya sungguh luar biasa, tidak di wilayah pesisir Islam mulai masuk, tapi langsung ke wilayah pusat. Dan pada saat itu Majapahit juga fan-fan aja menerima perkembangan agama Islam sedemikian hingga, Buddha sedemikian hingga. Tapi dalam perkembangannya nanti Islam ini mulai masuk dan minoritas Hindu akan mulai ke wilayah timur, yaitu ke Bali dan sekitarnya. Dalam perkembangan yang era modern, perlu kita ketahui, yang kalau Anda jalan-jalan ke Trowulan, pasti ada yang namanya haul atau grebek Jumadil Kubro. Itu adalah salah satu festival tahunan yang nanti yang kita harapkan bahwa bukan saja Jogja punya grebek, tapi Mojokerto juga punya grebek Jumadil Kubro. Ya. Dalam perkembangan wisata religi, kalau kita lihat perkembangannya sangat modern sekali. Yang karena Troloyo dikaitkan dengan makam Gus Dur. Jadi sehabis datang ke Gus Dur, kembali lagi yaitu datang ke wilayah yaitu wisata religi Troloyo. Dan yang paling menarik di sini juga bahwa kita hidup ini untuk mati. Dan itu tertulis dalam nisan yang ada di makam Troloyo, yang berbunyi Dha'iqatul Maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan di situ juga ada nisan yang berbunyi La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan itu mencerminkan bahwa kita hidup ini akan mati. Dan Tuhan kita siapa? Tuhan kita Allah. Dan itu termuat dalam nisan-nisan yang ada di Troloyo. Dan kalau kita melihat dari konsep dari religi dari Troloyo, itu membuat kita bahwa diri kita ini seharusnya
antara intelektual dan spiritual itu harus seimbang dalam pelajari kehidupan. Sekian dari saya, Guru Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.